Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sekarang kita akan belajar bersama tentang sumber hukum Islam. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Di sini kita akan mempelajari tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan dasar utama dalam pengambilan keputusan dalam permasalahan-permasalahan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai kemaslahatan umat agar senantiasa damai dan sejahtera. Sumber hukum Islam di sini ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, kita di sini akan membahas tentang sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran, yang menempati posisi pertama dalam pengambilan hukum-hukum Islam. Al-Quran diambil dari kata qoro'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah, yaitu Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, disampaikan secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, dan membacanya bernilai ibadah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kedudukan Al-Quran. Al-Quran menempati urutan pertama atau sumber hukum Islam yang pertama, yang utama. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 105, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan hak agar kamu memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang karena para pengkhianat. Seperti halnya yang dijelaskan di dalam hadis, bahwa Rasulullah itu meninggalkan perkara besar sebagai petunjuk pedoman bagi umat manusia, yaitu Al-Quranul Karim. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim. Nah, sekarang apa sih kandungan hukum yang terdapat dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran terdapat 3 kandungan hukum. Yang pertama yaitu akidah, tentang keimanan dan keyakinan kita sebagai seorang muslim yang dijelaskan dalam rukun iman. Dan kita sebagai seorang muslim patut meyakini bahwa rukun iman itu wajib kita imani. Yang kedua yaitu syariah. Syariah di sini seperti ibadah dan muamalah seperti sholat, zakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak di sini itu tuntunan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Allah, dan dengan alam. Sekarang sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran adalah hadis. Jadi hadis ini menempati urutan kedua setelah Al-Quran. Nah, hadis ini menurut bahasa itu artinya perkataan, bisa juga berarti baru atau dekat. Kalau menurut istilah, hadis itu adalah semua perkataan, perbuatan, ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 80, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Yang artinya siapa yang menaati Rasul, maka sungguh telah mentaati Allah. Siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutus engkau sebagai pemelihara mereka. Nah, di sini karena hadis menempati urutan kedua setelah Al-Quran, pasti ada fungsi-fungsinya. Nah, di antara lain fungsi hadis yaitu yang pertama untuk menjelaskan ayat yang bersifat umum. Contoh, perintah sholat itu hanya dijelaskan dalam Al-Quran, kita disuruh untuk aqimus sholat, tapi di hadis dijelaskan berapa rakaat untuk kita sholat, yaitu meniru apa yang dilakukan Rasulullah. Yang kedua yaitu memperkuat pernyataan dalam ayat. Contohnya waktu untuk berbuka.
Di Al-Quran belum dijelaskan, tapi di hadis dijelaskan waktu untuk berbuka dan mulai untuk berpuasa adalah ketika kita melihat hilal. Selanjutnya yaitu menerangkan maksud ayat. Maksudnya di sini hadis itu lebih menjelaskan secara rinci tentang ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas. Contoh, menjelaskan tentang zakat. Yang selanjutnya yaitu menerapkan hukum baru. Nah, di sini ada contoh hadis yang menjelaskan tentang hadis itu sebagai menerapkan hukum baru. Contohnya, larangan menikahi 2 orang yang bersaudara. Jadi seorang laki-laki tidak boleh menikahi perempuan yang bersaudara. Sekarang kita memasuki tentang macam-macam hadis. Dari segi perawi, hadis itu dibagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir, hadis ahad, dan hadis masyhur. Yang pertama yaitu hadis mutawatir. Mutawatir di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dan tidak mungkin berdusta. Jadi jelas hadis tersebut bisa dijadikan hujah. Yang kedua yaitu hadis masyhur. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 atau lebih perawi, tapi tidak mutawatir dan tidak mungkin berdusta. Hadis masyhur ini juga bisa dijadikan hujah. Selanjutnya yaitu hadis ahad. Hadis ahad ini hadis yang diriwayatkan oleh 1 perawi, jelas tidak mutawatir. Nah, hadis ahad ini dibagi menjadi 4. Yang pertama hadis sahih. Hadis sahih ini perawinya adil, kuat hafalannya, sanadnya selalu bersambung dengan Rasulullah dan dapat dijadikan sumber hukum Islam. Yang kedua yaitu hadis hasan, sama dengan hadis sahih, cuma di sini beliau kurang kuat hafalannya. Beda dengan hadis sahih. Kalau hadis sahih sangat kuat hafalannya, kalau hadis hasan kurang kuat hafalannya dan dijadikan sebagai landasan hukum. Yang ketiga yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif ini tidak memenuhi kualitas dan tidak dijadikan hukum, tapi dia bisa dijadikan untuk motivasi diri sendiri. Yang terakhir yaitu hadis maudhu. Hadis maudhu di sini yaitu hadis yang bukan dari Rasulullah atau bisa juga disebut dengan hadis palsu. Sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad di sini menduduki urutan ketiga. Kenapa? Karena ijtihad itu berasal dari kata ijtihada yajtahidu ijtihadan yang berarti bersungguh-sungguh. Nah, kenapa kok ijtihad itu di bawah Al-Quran dan hadis? Karena di sini ijtihad itu berarti bersungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Jadi ijtihad ini para ulama membuat hukum baru, tapi masih tetap bersumber pada Al-Quran dan juga hadis. Nah, di sini kita bisa melihat syarat-syarat menjadi seorang mujtahid. Mujtahid itu adalah orang yang berijtihad. Yang pertama adalah memahami Al-Quran dan hadis, mengetahui seluk-beluknya, kandungannya, dan lain-lain. Yang kedua, memahami bahasa Arab. Yang ketiga, memahami secara mendalam tentang ilmu usul fikih. Yang selanjutnya yaitu memahami persoalan ijma atau kesepakatan ulama. Terakhir yaitu memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah. Itu semua adalah syarat-syarat menjadi seorang mujtahid. Seperti dijelaskan dalam hadis dari Amr bin As sebagai berikut. Nah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk ijtihad. Ijtihad dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ijma. Ijma berarti sepakat. Jadi ijma itu kesepakatan para ulama atau para mujtahid untuk memutuskan suatu masalah. Contoh, saat itu Rasulullah sudah wafat dan Al-Quran itu masih berada di pelepah pisang, batu, dan lain-lain. Akhirnya pada zaman Umar bin Khattab berinisiatif untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan dijadikan mushaf pada zaman Utsman bin Affan.
Yang kedua yaitu kias. Kias itu artinya membandingkan. Maksudnya itu, para mujtahid menetapkan hukum dari kejadian yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun hadis dengan cara membandingkan dengan kejadian yang dulu pernah ada ketetapan hukumnya. Contohnya yaitu menyamakan hukum khamr dengan narkoba atau brandy. Dulu tidak ada narkoba atau brandy di zaman Rasulullah, tapi khamr sifatnya itu memabukkan sama dengan narkoba tadi. Jadi narkoba dihukumi haram. Yang ketiga yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah ini yaitu penetapan hukum demi kemanfaatan atau kemaslahatan umat sesuai dengan syariah. Contohnya di zaman sekarang yaitu pencatatan akad nikah atau perceraian. Sekarang ada buku nikah. Kalau zaman dulu kan belum ada. Nah, tadi sudah ada penjelasan tentang sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Inti dari semua itu adalah kita bisa mengambil ibrah atau hikmah dari sumber hukum Islam tadi. Yang pertama yaitu kita tidak tersesat dalam berperilaku, karena semua ada dasar yang harus kita contoh. Yang kedua, menjadi orang yang taat beribadah. Yang ketiga, terbiasa membaca dan mengkaji Al-Quran dan hadis, beserta artinya dan juga diamalkan di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yaitu selamat dari azab dan laknat Allah. Yang kelima, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Nah, dari bab tadi dapat kita simpulkan bahwa sebagai manusia kita sudah diberikan pedoman dan petunjuk dalam mengarungi kehidupan ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa keberkahan untuk agama, dunia, dan akhirat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.